kita coba langsung tanya ke pelakunya ya, pelaku usaha thrifting. Ini sudah bergabung bersama kami ada Pak Rusdianto. Pagi Pak Rusdianto. Selamat pagi. Halo Pak Rusdianto. Halo, ya pagi. Oke, Pak Rusdianto, langsung saja mungkin mengenai larangan ini Anda setuju atau enggak sih Pak? Larangan impor pakaian bekas? Ya, perlu juga saya sampaikan kami atas nama pedagang, perwakilan daripada pedagang Cimol Gede Bage Bandung sangat tidak setuju dengan larangan yang dilakukan oleh pemerintah tentang pakaian bekas yang ada di Indonesia ini. Ini merupakan suatu pemberhentian usaha daripada masyarakat kecil, khususnya di pasar Cimol Gede Bage Bandung. Mestinya pemerintah itu harus bersyukur ya. Ini merupakan suatu imajinasi dari anak-anak masyarakat rendah bisa menciptakan boleh dibilangkan pakaian bekas dari luar negeri menjadikan emas di daerah tanah sendiri. Jadi artinya ini suatu penelitian yang bagus sekali. Jadi pemerintah harus mengakui seperti itu. Jadi sampah dari luar negeri, Indonesia anak bangsa bisa menjadikan emas di tanah sendiri. Kenapa tidak? Mestinya kalau Indonesia kaya dari segala bidang. Mestinya emas ada di Indonesia akan menjadi lebih bagus. Halo. Pak Rusdianto, iya. Pendapatan Anda dari berjualan pakaian bekas itu berapa sih biasanya didapatkan? Ya kalau di pasar ini Bu, saya pendapatan itu tergantung banyak kios ya. Kalau saya boleh katakan antara 2 sampai 3 juta, 2 sampai 3 juta sehari. Oke, itu sudah lama Pak? Saya menggelut pakaian bekasnya Bu dari tahun 97. Lebih kurang 26 tahun. 97. Ya, sudah cukup lama. Nah, Pak Rusdianto, begini Pak. Kalau misalnya ada opsi, tadi kan sudah sempat disampaikan Mas Bima juga ya, ada kompensasi, ganti rugi dan lain sebagainya. Anda sepakat nggak soal itu? Kalau kompensasi saya tidak kalau mungkin Bu. Kalau mestinya pemerintah itu Bu, cuma mengacu begini, mencari jalan keluarnya seperti apa. Barang ini bilangnya ilegal. Kalau seandainya merupakan suatu ada kemasukan buat pemerintah, dilegalkan aja barang itu. Kenapa tidak? Soalnya ini sesuatu membantu sekali Bu. Membantu sekali bagi masyarakat kecil. Bagi dari yang pendidikan tertinggi sampai tidak berpendidikan, kami bisa kondisikan di sini. Akan memperkecil jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya di Bandung, Gede Bage Bandung ini. Pak Rusdianto, kalau boleh kita tahu Pak, Bapak ini kalau ngambil itu dari importir atau supplier besar atau gimana sih Pak sistem pengambilan barang bekas ini, baju-baju bekas? Kalau di Bandung ini Bu, jadi masalah importir kita tidak sampai ke situ Bu ya. Penting ada orang menawarkan barang ke pasar, cocok barang kita bayar di sini. Jadi ya begitu aja Bu. Jadi dari mana sumber barang? Tapi Bapak bayar pajak juga gitu nggak ke orang tersebut atau gimana Pak? Ada potongan pajak dan lain sebagainya nggak? Nggak ada Bu, nggak ada. Nggak ada. Jadi itu harus kemudian Pak Rusdianto, jualan hanya di pasar Gede Bage atau jualan juga di marketplace kayak di online? Oh jualan Bu, jualan. Jualan juga, oke. Ya, Oke, Pak Rusdianto, artinya yang harus kita highlight adalah Anda tidak sepakat ya, kalaupun misalnya nanti ada opsi. Tadi opsi ini sempat disampaikan oleh Mas Bima sih. Jadi soal adanya penggantian kompensasi itu Anda tidak sepakat soal itu ya? Pasti Bu, tidak sepakat. Semua pedagang tidak sepakat. Oke, meskipun juga yang dikatakan oleh pemerintah ini niatnya adalah untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Produksi di dalam negerinya. Kalau masalah melindungi tekstil di Indonesia, tinggal memperbaiki sistem di tekstil aja Bu. Bagaimana produksi tekstil Indonesia harus lebih bagus daripada yang telah sudah. Supaya masyarakat itu lebih cenderung membeli tekstil asli Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rusdianto atas suara dan juga responnya yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas. Saya mau kembali ke Mas Bima. Mas Bima tadi kan sempat menyinggung soal adanya kompensasi ya, Mas Bima ya? Itu tadi sempat disampaikan oleh Pak Rusdianto bahwa selaku salah satu pedagang ya, pedagang thrifting ini tidak sepakat dengan adanya kompensasi karena yang perspektif mereka, Mas Bima, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. Karena kan tadi sudah cukup lama, tahun 97 sampai sekarang itu kesehariannya adalah berjualan untuk impor pakaian bekas ini. Tentu kan berdampak ke pekerjaan mereka, penghasilan mereka. Itu gimana, Mas Bima?
Ya, tentu kompensasi itu kan satu hal ya, tapi itu pun juga dalam jangka Ya. pendek. Yang memang harus dilakukan dalam jangka panjang itu, bagaimana para pedagang-pedagang kecil tadi itu bisa dialihkan untuk menjual produk lokal. Sebenarnya itu solusinya, sehingga mereka juga tidak kehilangan pekerjaan. Dan juga jangan sampai nanti di pelarangan impor pakaian bekas ini itu kemudian membuat para pedagang misalnya menutup tokonya, tetapi faktanya kita lihat sampai sekarang ini, saya barusan cek nih di platform e-commerce gitu ya yang besar, itu kalau kita klik keywordnya thrifting, pre-love gitu atau barang baju bekas impor masih ada, Bekas. masih banyak. Nah, jadi juga jangan sampai tebang pilih. Kalau memang konsisten pelarangan, ya memang harus dilarang. Tetapi jangan sampai yang online tetap dibiarkan, sehingga nanti lapaknya pindah aja tuh ke pindah online. Tapi ini memang ada masukan juga bagi produk lokal, bagaimana menurunkan biaya produksi, membuat barangnya lebih kompetitif, modenya juga lebih trendy. Kompetitif Jadi nanti gitu bisa ya. head to head ya dengan produk impor ini. Baik, Mas Bima, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Saya penasaran sebenarnya, Mas, kalau melihat kan BPS sendiri memiliki data begitu ya, impor barang bekas dari tahun ke tahun sampai di tengah Januari 2023 itu katanya meningkat begitu ya, Mas. Sedangkan di pasal 47 Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, sebenarnya alur masuk ke barang-barang bekas ini seperti apa sih, Mas, khususnya untuk yang baju bekas, kemudian apakah mereka juga membayar pajak di Indonesia ataukah seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya, Mas Bima ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Setelah Presiden Joko Widodo menegaskan impor pakaian dan sepatu bekas merusak iklim UMKM, kemarin Menteri Perdagangan langsung memusnahkan sedikitnya 730 bal pakaian bekas asal Cina senilai 30 miliar rupiah. Adapun temuan di gudang tersebut yaitu 730 bal barang bekas yang diduga barang impor pakaian bekas dan sepatu bekas yang diangkut dalam 6 truk pengangkut dengan nilai diperkirakan ini 10 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan dari pemilik barang bekas tersebut berasal dari supplier di Batam dengan tercantum ya nama importir yang berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur gelap perairan. Untuk tindak lanjutnya, barang bekas tersebut nanti akan dimusnahkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang impor barang bekas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dijelaskan pemirsa bahwa impor bekas tidak diperbolehkan atau dilarang dan terkecuali yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan.